Pernahkah kalian berpikir dari mana pendapatan negara, jalan raya, tol dan pembangunan negara kita dibangun menggunakan uang dari mana? Pada dasarnya pendapatan negara kita dihasilkan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan juga hibah. Dan tahukah kalian, dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, pajak menjadi sumber pendapatan negara dengan presentasi terbesar loh, yaitu sekitar 80%. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pajak, yuk kita lihat cerita Nina bersama teman-temannya ini. Nina merupakan siswa SMP yang berada di daerah Surabaya. Ia sekarang sudah kelas 8 SMP. Pada keesokannya, sekolah mereka berencana untuk mengadakan kunjungan ke kantor pelayanan pajak yang ada di daerah Surabaya. Saatnya jam pertama. Anak-anak, dimulai. besok pukul 9 kita akan mengunjungi kantor pelayanan pajak ya. Untuk itu besok diharapkan kalian datang ke sekolah paling lambat pukul 8:30 ya, untuk menghindari keterlambatan kita menuju KPP. Lalu keesokannya, sesampainya mereka di KPP, Bu Guru membagi kunjungan dengan model tiap siswa bergantian menuju satu petugas dan bergantian ke petugas lain. Nina sendiri menuju ke petugas pertama, yaitu bernama Bu Anita. Mulailah Nina menanyakan beberapa pertanyaan tentang pajak kepada Bu Anita. Halo Bu Anita, perkenalkan saya Nina. Untuk pertanyaan pertama, saya mau bertanya Bu, apa sih pajak itu? Halo Nina, selamat datang di kantor kami. Jadi Nina, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini juga tercantum pada UU KUP pasal 1 ayat 1. Oh, begitu Bu. Saya mau nanya lagi nih Bu. Jenis-jenis pajak yang berlaku di negara kita itu apa saja Bu? Jadi Nina, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Jenis pajak pusat adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai juga pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan kemudian pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan masih banyak lagi jenis untuk pajak daerah. Lalu kita akan beralih kepada teman Nina yang bernama Bagas, yang sedang bersama dengan petugas yang bernama Pak Wijaya. Halo Pak, nama saya Bagas. Saya mau bertanya Pak, siapa saja yang harus dikenakan pajak? Iya halo Bagas, jadi begini pihak-pihak baik orang maupun badan yang akan dikenakan pajak disebut dengan subjek pajak, atau bisa juga disebut dengan wajib pajak. Lalu siapa saja yang termasuk wajib pajak tersebut? Jadi subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Oh begitu ya Pak, pertanyaan saya selanjutnya, berapa pajak yang akan dikenakan untuk orang pribadi? Orang pribadi sendiri adalah subjek pajak penghasilan, yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah Bagas, jika orang pribadi memiliki penghasilan di atas 4,5 juta sebulan atau 54 juta dalam setahun maka ia wajib untuk dikenakan pajak penghasilan. Dan jika orang pribadi mendirikan usaha maka ia juga akan dikenakan pajak ketika mendapat penghasilan di atas 500 juta. Dan untuk tarifnya berapa? Kita menggunakan tarif progresif ya. Artinya, tarif pajak yang presentasenya semakin besar, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar. Apakah saya boleh diberitahu Pak, peningkatan tarifnya itu berapa? Boleh dong, jadi penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta mendapat tarif 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta mendapat tarif 15%, di atas 250 sampai 500 mendapat tarif 25%, 500 juta sampai 5 miliar mendapat 30%, dan di atas 5 miliar sebesar 35%. Jadi begitu Bagas. Wah terima kasih Bapak, saya jadi mendapatkan banyak pengetahuan tentang pajak.
Sama-sama Bagas. Iya dong, kita harus tahu seperti apa pajak itu, karena dengan pajak juga negara kita mendapatkan pendapatan yang akan digunakan untuk kesejahteraan kita semua. Jadi jangan lupa taat bayar pajak ya.